Salam Bapak, Ibu, Saudara, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita sama-sama berdoa sebelum kita menikmati kasih karunia Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dan juga pastinya firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk malam yang luar biasa ini Tuhan, Kau kumpulkan dengan keindahan waktu yang Kau berikan bagi kami semua. Bukan satu kebetulan ketika kita bisa berhadapan dengan gadget kami, bisa dihadapkan dengan PC atau laptop kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mendengarkan pujian dan penyembahan, dan bahkan firman-Mu, itu menjadi kehidupan bagi kami semua, dan menjadi tuntunan setiap langkah kami bisa mengatasi setiap masalah. Kami ucap syukur, kami siap Tuhan, untuk doa malam hari ini Tuhan. Dengan sukacita kami menerima Tuhan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Supaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun juga. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi
and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you never leave me, Lord. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan, kasih-Mu Tuhan. Oh, yang kami perlu. Pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Allah pemegang hidupku, Allah yang berdaulat atasku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Haleluya. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Shalom, selamat malam semua. Pastor James Kamiso. Good evening, Pastor. Shalom. Good evening, good evening. Shalom. Shalom, shalom. Hello, how are you, Pastor? I'm good. I'm here, ready. I'm glad to hear from Indonesia. I'm so excited to see Yes, Indonesia Pastor. today. We also the same, Pastor. Very excited, very happy to have you here in our screen tonight. Amen. Hai, Ibu Ayin. Ya, shalom Bu. Shalom. Ya, shalom, shalom Pastor. How is the COVID there, Pastor? Hello. I beg your pardon. Yes, how is the Yes, sir. situation there in your country? How is The the situation COVID? the COVID has been high between June and July, August, but now the numbers have gone down. But between those 3 months, we lost over 2,500 people. Wow. Ya. Oh, Jadi yes. dari bulan 6, bulan 7 kemarin kasusnya cukup tinggi. Kira-kira yang meninggal itu ada 2.000-an orang. Tapi sekarang kasusnya udah turun gitu. Yeah. The same here in Indonesia, Pastor. The same. Not so much different. Yes, we've been praying here in Uganda. We are praying, we are fasting.
And we Oh, are yeah. believing God to heal the nation and to heal the nations. Amen. Yes, and the Lord is telling us He's going to visit the land, He's going to visit the earth in a new way. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan melawat bangsa, akan melawat setiap negara, karena Tuhan tidak akan tinggal diam untuk hal ini. Amen. Amen, Pastor. Yeah. So, Amen. okay. Pastor James Kaviso, all of the members are waiting for you. Amen. I'm so glad. Yeah, you can begin now, Pastor. I'll say shalom. Yeah, just pray before the sermon. Amen. Amen. Shalom, Ibu Maria. Shalom. Shalom, Ibu. And shalom, Shalom. Rehoboth. Shalom. Ya, shalom, shalom. Amen. So we are praying in Uganda. We are praying since January. The Lord has given us a great conviction to pray and to intercede for the nations. Even now, I've just been in a conference. I was speaking in the conference, and then ran out because we had a very big service. So I ran out and got into one car there and just drove off to somewhere where I can stay alone and speak to you. But last week on Friday, the Lord gave us a message that the Lord wants to fill the earth and fill the people with Holy Spirit. Jadi sejak bulan Januari kemarin kami sudah terus berdoa untuk bangsa, untuk setiap bangsa termasuk bangsa kami. Jadi Tuhan memberikan satu keyakinan bagi kami untuk kami terus berdoa. Jadi kami pakai dari bulan Januari itu kami terus berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi sekarang ini pun saya sedang menghadiri sebuah conference karena di sana juga lagi rame. Maka saya minta orang untuk bisa membawa saya keluar dari sana karena di sana cukup rame. Jadi saya harus keluar dan saya hari ini sekarang saya harus menyampaikan lewat firman Tuhan di mobil. Jadi harap maklum. Yes. Please don't too long, please. Pastor, please don't too long. Okay, please. Okay. Yes. So I believe the Lord is going to bless our souls today, and the Lord is going to speak to our hearts today. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, di jiwa kita, di dalam roh kita malam hari ini. It's very important for us to be filled with the Holy Spirit. It's very powerful. It's everything that everyone needs. Adalah sangat penting kalau kita tuh bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Adalah satu kuasa yang bisa kita miliki kalau kita memiliki Roh Kudus. In this season, when the pandemic COVID has hit the whole world, every nation, and many people have died, poor, rich, fat, small, short, tall, everyone is dying. Jadi di masa COVID seperti ini tuh begitu banyak orang meninggal, saudara. Baik itu dia kaya, dia miskin, dia gemuk, dia kurus, dia tinggi, dia pendek, apapun orang tersebut. Oleh karena COVID ini mereka meninggal. Yes. At first, the people in Africa thought they would not die of COVID because they said we've gone through a lot. COVID cannot manage us. But surely COVID came and we have managed to kill some people, surely. And many people. Oke. Orang Afrika itu lucu, saudara. Mereka berpikir bahwa COVID ini tidak bisa mempengaruhi mereka. Mereka berpikir tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kenyataannya COVID ini juga sangat memperburuk keadaan mereka di sana. Because people said here, we always have flu. So flu cannot kill us. We are always having flu here. We are always... Jadi mereka berpikir, then, mereka berpikir
di sini tuh selalu ada flu. Jadi flu itu sudah biasa. Yes. But when people started dying in Uganda, and we lost many pastors, we lost very many important people. I lost many friends. We decided to pray. Jadi ketika COVID ini melanda begitu rupa, begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang dicintai, mereka meninggal, dan mulai saat itu banyak orang di sana mulai berdoa kepada Tuhan. So the word I have for Indonesia today is that because the Lord has called Indonesia and the Lord has chosen Indonesia, if anything will come to pass that the Lord has spoken over Indonesia, the Holy Spirit must come upon the nation of Indonesia. Jadi apa yang sudah Tuhan sampaikan atas bangsa Indonesia, karena Indonesia telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jadi apapun pesan Tuhan atau nubuatan yang pernah disampaikan atas Indonesia, percayalah hal itu akan terjadi dan digenapi atas Indonesia. Amin. Yes, the Bible says in the book of Luke chapter 18, chapter 4 verse 18. Di dalam Lukas 4 ayat ke-18. Yes, God is upon me because he has anointed me. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. He has sent me to heal the broken-hearted. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Ya, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Yes. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Yes, so this was Jesus Christ. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. And he was the Son of God. He was what? But as much as was Jesus, this was Jesus Christ and he was the Son of God. He came from heaven. Pardon me, I cannot hear you well. It was Jesus Christ. Jesus was the Son of God who came from heaven. Yesus Kristus adalah I mean, this was Jesus Christ. And he said, the Spirit of the Lord God is upon me. Sekalipun Tuhan Yesus berasal dari surga dan dia adalah anak Bapa, tetap dia berkata, Roh Tuhan itu ada padaku. Yes. For he has anointed me to preach the good news to the poor. Jesus said that the Lord has anointed him to preach the good news to the poor. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Tuhan ada padanya dan Tuhan telah mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. In order for Jesus to be effective in his ministry, he had to be filled with the Holy Spirit. Untuk Tuhan Yesus untuk efektif di dalam pelayanannya, dia juga perlu dipenuhi dengan Roh Tuhan. It was after the Spirit of God was upon him that he had the power to set free the captives, to heal the brokenhearted, to open the blind eyes, and to heal the feeble knees. Setelah Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus atau Roh Tuhan ada pada dia, maka dia bisa menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dia bisa memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. So if Jesus Christ needed the Holy Spirit in order for him to execute the mandate that God gave him, then you need the Holy Spirit, I need the Holy Spirit. Kalau Tuhan Yesus saja memerlukan Roh Kudus untuk melakukan semua perkara ini, apalagi kita, saudara-saudara dan saya memerlukan Roh Kudus. The Holy Spirit will help us to go through all the trials that the devil sets against us. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap cobaan yang datang dan setan yang ingin menjatuhkan kita di dalam kehidupan ini. When the devil took Jesus to the desert to test him, to cause him to rebel against God, it was the Spirit of God that was upon Jesus that helped him to overcome
the devil. Ketika Tuhan dibawa oleh Roh ke padang gurun, di waktu itu dia juga dicobai, tapi oleh karena Roh Tuhanlah yang membantu dia untuk bisa terlepas dari setiap godaan dan cobaan yang ada di padang gurun itu. Because he was in the desert. In the book of Matthew chapter 4, verse 1, the Bible says, Matius 4 ayat 1. Jesus was led by the Holy Spirit. Yes. Dikatakan di Then Matius 4 Jesus was ayat led to the, yes, go on. Di Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yes. But he overcame the devil because the Spirit of God was upon him. Tapi dia bisa mengatasi atau mengalahkan iblis karena Roh Tuhan ada pada dia. So in this time, in this period, many people are going through very many traumas, very many challenges, very many hard trials, but we cannot overcome those trials without the Holy Spirit. Jadi di masa-masa seperti ini ada begitu banyak orang mengalami trauma, mengalami begitu banyak tantangan, ada begitu banyak percobaan di dalam hidup mereka. Kita ini sangat perlu Roh Kudus untuk ada di dalam kita supaya kita bisa mengatasi semua ini. Because of COVID, many people's businesses have collapsed. Many pastors have got discouraged and the churches have fallen. Many families are split because of poverty. Many children have lost school because of a long holiday. They lost focus. But what can help us recover and overcome all these hard times of big loans, of big challenges, financial challenges, domestic challenges? It's only the Holy Spirit. Jadi di masa seperti ini banyak keluarga yang mengalami goncangan, termasuk di dalam gereja-gereja. Banyak sekali gereja yang jatuh. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka banyak yang tidak pergi ke sekolah karena liburan yang panjang, mereka kehilangan fokus mereka. Dan karena hal ini begitu banyak yang terjadi, keuangan, perekonomian juga tergoncangkan. Maka dari itu kita perlu melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Because when the Holy Spirit comes upon us, we are going to be filled with the power of the Holy Spirit, and we are going to overcome every challenge that we have, every challenge that comes our way, everything that comes against us. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka kuasa dari Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Maka dari itu kita bisa menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Kita menjadi kuat oleh karena Roh Kudus. It's only by the Holy Spirit that we can overcome all the spiritual weaknesses, the physical weaknesses, the regional weaknesses, the business weaknesses, and the national weaknesses. Oleh karena Roh Kuduslah dan kuasanya yang memampukan kita untuk bisa mengalahkan dan membuat kita jadi pemenang atas setiap kejahatan yang ada di dunia ini. Baik roh kejahatan, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam nasionalisme. Yes, the Bible says in the book of 1 Kings chapter 18, verse 46. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-46. Yes, then the Bible says, then the hand of the Lord came upon Elijah, and he gathered up his lions and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Dan kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Yes, you see, Elijah was on foot after praying that it should rain. It had not rained for 3 years. Ya, oleh karena Elia, hujan tidak turun selama 3 tahun. So he went to the mountain and he prayed to God that it should rain. And when he prayed, he saw a cloud like a hand of a man on the side of the sea. Dan ketika dia berdoa untuk Tuhan, untuk supaya hujan tidak turun, kemudian dia naik ke atas gunung dan dia mengarahkan tangan ke atas dan dia melihat awan sebesar telapak tangan muncul di atas awan-awan. But because the Spirit of God was upon him, he did not ask the king to spare for him transport. He just sent the servant, go tell the king to begin driving his chariot, cruise it very fast because it's going to rain soon. And he remained at the mountain
fellowshipping with the Holy Spirit. Oleh karena Roh Tuhan ada pada Elia, dia mengutus hambanya untuk berkata kepada raja untuk mendahului dia pergi dengan kereta kudanya. Tapi dia tetap bertahan, dia tetap ada di atas gunung, tetap bersekutu dengan Roh Kudus. But after the fellowship of the Holy Spirit, he ran and overtook the chariots that were speeding like a car. Dan setelah dia bersekutu dengan Roh Kudus, dia bisa mendahului kereta kuda yang berlari dengan cepat. So when the Spirit of God comes over our lives, when the Spirit of God comes over you, it does not matter how many setbacks you've had. Maybe you have financial setback, maybe you have spiritual setback, but the power of the Lord will come upon you. And when you begin running, you're going to overtake every chariot, every car, everybody that is ahead of you. Jadi ketika Roh Tuhan itu turun atas saudara, baik di dalam apapun keadaan saudara, maksudnya di dalam keuangan saudara, di kerohanian saudara, kemunduran di dalam hal apapun itu, Tuhan itu ketika maksudnya Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya, Roh Tuhan itu mampu membuat saudara untuk berlari seperti kereta kuda itu, bisa melewati setiap mobil kereta kuda yang ada, karena kemampuan yang dari Roh Kudus itu diberikan kepada kita. When the power of the Lord comes over you, when the Spirit of the Lord comes over you, it gives you speed. When the Spirit of the Lord comes over you, when the Spirit of God comes on your life, He will give you power to run in a high speed. Ketika Roh Tuhan itu ada atas saudara, saudara akan diberi percepatan atau kecepatan dalam segala hal. Yes. I remember one night we were coming from Jukcha with Ibrahim, and we were using a car. Brother Agus was driving us. And then I was tired when they picked us from the mall, and I prayed that we should run in speed. And within no time, we were in Solo. Suddenly, we were in Solo. It didn't take the normal time it would take us. Ya, jadi saya ingat waktu itu. Yes. Can remember the night, I think. Yes, I remember. Ya, jadi saya ingat waktu itu satu kali waktu pelayanan di Jogja beberapa tahun lalu. Waktu itu kami ada perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Solo. Waktu itu disupiri oleh Bapak Agus. Jadi ketika kami dijemput setelah dari pelayanan, dan saya minta supaya bisa cepat, bisa sampai di Solo karena saya juga letih. Tapi dan sesuatu hal terjadi, kami bisa sampai ke Solo dalam waktu yang sangat cepat di luar waktu normal, saudara. That's divine speed. Divine what? Pardon? That's divine speed. Itu adalah Speed, kecepatan. divine speed. Ya, That's speed that's from heaven. itu adalah kecepatan ilahi, saudara. Itu adalah kecepatan yang dari surga. So maybe you have a setback in your family. Maybe you have a setback in your business. Maybe you have a setback in your ministry. Maybe you have a setback in your studies. I have good news for you today. What you need the Holy Spirit to come and fill you. You recover the time. Mungkin saudara punya kemunduran di dalam keluarga saudara, atau di dalam pelayanan saudara, di dalam studi saudara, di dalam bisnis saudara, apapun itu. Saya percaya ketika Roh Tuhan itu turun atas saudara, Tuhan akan memulihkan dan memberikan percepatan dan memulihkan waktu yang terhilang di dalam hidup saudara. You ahead of debts. You run ahead of failure. You are going to run ahead of setback. Yeah. Engkau akan berlari melalui setiap kegagalan dan setiap kemunduran. Yes. In the book of Judges, chapter 15, Hakim-Hakim 15, from verse 3 to verse 6, ayat 3 sampai ke 6, the Bible says the Philistines came against Samson. di sana dikatakan The Philistines came against Samson. orang Filistin datang untuk melawan Simson. If you read verse 14,
The Bible says when he came Ayat to 14. Lehi, yes, Pardon? chapter 15, chapter Yeah. Yes, 15, 15 verse verse 14. 14. 15 ayat 14. Should I read? Setelah ia sampai ke Yes, verse Lehi dan 14. setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia Yes, you dengan read. bersorak-sorak, maka berkuasa roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Yes, the Bible says when they came to Lehi, the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like a flax that is burned with fire, and he broke loose from his hands. So you see, when Samson had been arrested, he was weak, he could not do anything, and the Philistines were shouting and celebrating because they had captured him. But when the Spirit of the Lord came upon him, all the ropes that were tied upon his hands, they just broke. It's like a fire had burnt them. They broke off his hands, not because there was fire, but because the fire of the Spirit was upon him. Jadi ketika orang Filistin, ketika roh Tuhan berkuasa atas Simson, maka di ayat 14 dikatakan bahwa tali-tali pada batang rami habis dimakan dengan api, semua pengikat hancur, tanggal dari tangannya. Waktu itu orang Filistin menangkap Simson. Waktu itu Simson itu sangat lemah. Orang-orang Filistin berteriak dan merayakan ketika Simson ditangkap oleh bangsa Filistin. Tapi ketika roh Tuhan itu turun atas Simson, batang atau rami yang itu dimakan oleh api dan semuanya hancur tanggal dari tangannya. Dan itu terjadi bukan karena api. Itu semua terjadi oleh karena roh Tuhan berkuasa atas Simson. So when the Spirit of God came upon him, power came over him. If you feel you're weak, if you feel you're powerless, power will come on you when the Spirit comes on you. Jadi ketika engkau merasa lemah, percayalah bahwa kuasa Tuhan juga bisa turun atas saudara seperti Simson menerima kuasa Tuhan yang turun atas dia. Amen. I charge you, Indonesia, today that all we need is the power of the Holy Spirit upon our lives. Jadi saya mengajak saudara semua, jemaat Indonesia, saat ini yang kita perlukan adalah roh Tuhan untuk berkuasa, atau kita mengundang Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita. I speak to all of you in Jakarta. I speak to all of you in your Jakarta, your Jakucha. I speak to you in Surabaya. I speak to you in Bandung, wherever you are. Indonesia, what Indonesia needs to see the plan of God come true is the Spirit of God. Oke, saya berkata kepada setiap orang yang ada di Indonesia, baik engkau ada di Jakarta, engkau ada di Bandung, engkau ada di Surabaya, engkau ada dimanapun, saya berdoa biarlah rencana Tuhan atas hidup saudara tergenapi. Amin. I speak to all the people with the head leadership, Ibu Maria, Ibu Ayin, Brother Yosia. This is the time to tell people to pray that they should be filled with the Holy Spirit. Saya juga berkata kepada setiap para leader seperti Ibu Maria, Ibu Ayin, juga ada Pak Yosia di sini untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa ini adalah saatnya untuk setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Because when the Spirit came upon Samson, he was able to break down every wall, to break down every rope, and even to kill 1,000 men using just a broken bone of a horse. Jadi saya berdoa supaya Roh Tuhan turun atas saya seperti Tuhan mengurapi Simson dengan dengan rahang dia sanggup mengalahkan 1,000 orang. Dengan satu rahang dia bisa sanggup untuk membunuh begitu banyak hal. So when the Spirit comes over you, when the Spirit comes over me,
We are going to break every power. We are going to break every chain. We are going to break every hindrance that the devil set against us. Jadi ketika roh Tuhan turun atas kita, kita sanggup untuk menghancurkan setiap rantai-rantai, menghancurkan setiap kuasa jahat, setiap hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Amin. The Bible says when the Spirit of God came upon Saul, he started prophesying with the prophets. When the what? The Bible says that when the Spirit of God came upon Saul, Saul started prophesying with the prophets. Ketika roh Tuhan turun atas Saul, Saul bisa atau mulai bernubuat seperti nabi-nabi. We can read in the book of 1 Samuel chapter 19 verse 23. 1 Samuel 19 ayat ke-23. Should I read? Yes. Lalu pergilah 1 ia ke Samuel sana. chapter 19 verse 23. Yes. 1 Samuel 19 ayat 23. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Yeah, when the Spirit of God came upon him, Saul started prophesying. Jadi ketika roh Tuhan turun atas Saul, Saul ini mulai bernubuat. So today, if the ministers want to see the full power of their ministry, if we want to see the full power of our gifts, we need the Holy Spirit to fill us. Jadi hari ini, para pelayan Tuhan, kalau kau ingin melihat kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu, ada kepenuhan kuasa Tuhan di dalam melayani, kita sangat perlu Roh Kudus. This week and next week, I charge you people, pray, fast, intercede, and call upon God to fill you with the inner power of the Holy Spirit. Saya menantang saudara di minggu ini dan minggu depan untuk bisa mengambil doa puasa dan juga untuk bisa berdoa syafaat, untuk bisa mengambil waktu lebih banyak lagi bersama dengan Roh Kudus. Last week on Thursday, the police arrested a thief. And instead of taking the thief to jail, he had stolen a phone. The OC, the officer in charge of the police, called at our church. And then he brought the thief that we should pray for the thief to stop stealing, instead of taking the thief to court. Jadi minggu lalu satu hari ada pencuri, saudara. Pencuri ini mencuri handphone, saudara. Jadi ketika pencuri ini ditangkap oleh polisi, polisi ini malah bawa pencuri ini ke gereja supaya pencuri ini bisa didoakan, bisa bertobat, tidak mencuri handphone lagi. Kira-kira begitu, saudara. That's the power of the Holy Spirit. Itu kuasa dari Holy Spirit. Itu kuasa dari Roh Kudus, saudara. The Holy Spirit made the police officer to believe and to think that this man does not need to go to jail. He should be brought to church, and the pastor will pray for him, and then the man will stop stealing. Jadi itu adalah kuasa dari Roh Kudus yang bekerja kepada polisi itu, membuat polisi ini tuh bisa percaya dan berpikir bahwasannya kalau pencuri ini didoakan, setelah didoakan pencuri ini bisa bertobat dan tidak perlu dibawa ke pengadilan, saudara, untuk diadili. And you know, the man was even deaf. He was deaf in one ear. The thief? He was deaf in one ear. He was deaf. Who deaf? The thief or the police? The thief. The thief was deaf in one ear. Oke. Pencurinya itu pencuri itu tuli, saudara, tidak bisa mendengar di salah satu telinganya. But when we prayed, his ear opened, and he got saved, and his father also got saved. The father also believed Jesus. Wow. Jadi ketika kami mendoakan pencuri ini, Tuhan menyembuhkan telinganya dan dia menerima Tuhan, saudara. Begitu juga bapaknya, bapak dari pencuri ini, ayahnya juga menerima Tuhan. On Saturday, a witch doctor came and accepted Jesus at our church. Sabtu kemarin ada seorang dukun juga datang ke gereja kami untuk bertobat, saudara.
So we believe if the power of the Holy Spirit comes down, that people will come to know that there is no power that is above the power of God. So all Jadi- people will run to Jesus because people always want to be powerful. Ya, ketika Roh Tuhan turun atas kita, semua orang akan tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Roh Tuhan ini, karena Roh Tuhan ini adalah Roh yang paling berkuasa, dan orang-orang akan bisa melihat dan merasakan kuasa ini ketika turun atas kita. Indonesia, all we need to pray for in Indonesia is Indonesia to be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is going to bring out every gift that the Lord has given to Indonesia. Indonesia saat ini yang kau perlukan adalah penuh dengan Roh Kudus, dan penuh atau karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita itu dimunculkan atau diaktifkan atas kita, atas Indonesia. So Indonesia, you need Jesus. You need the Holy Spirit to fill you. We have Jadi, believed Jesus. That's good. Oh, jadi Indonesia kita But sangat now perlu we need the Yesus, power kita of the Lord to walk with kita perlu Roh Kudus bersama dengan kita, tapi lebih dari itu kita tetap perlu Roh Kudus ada bersama dengan kita, atau Roh Kudus turun atas kita, Roh Tuhan atas kita. And the power will come with the Holy Spirit, because we have seen here that when the Holy Spirit came upon Samson, he became powerful and he broke all the ropes. When the Holy Spirit came upon Elijah, he ran faster than the cars. When the Spirit came upon Saul, he started prophesying. So if the preachers will preach well, if the prophets will prophesy right, we need to be filled with the Holy Spirit. Jadi kita sangat memerlukan Roh Kudus, saudara. Saya pelan-pelan, saudara. Supaya Roh Kudus bisa turun atas kita. Seperti Saul, ketika dia penuhi dengan Roh Tuhan, dia bisa mulai bernubuat seperti nabi-nabi. Dan juga seperti Simpson, ketika Roh Tuhan turun ada pada dia sanggup mengalahkan atau membunuh musuh-musuh dengan hanya rahang binatang. Begitu juga dengan Elia yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dia sanggup berlari melewati kereta kuda. Maka dari itu, Roh Tuhan ada pada ketika turun atas kita, kita sanggup The Holy Spirit came dan kita sanggup dan bisa melakukan perkara-perkara besar melalui kuasa Tuhan yang turun atas hidup kita. Yes. Sinyalnya ya. Iya, Bu. Signalnya ini keluar, Pak. Oh. Yes, hello? Yes. Yes. I don't know what happened, but I just saw my phone turning off and then reconnecting. Yeah, maybe the network. Yes. Yes. So we need the Holy Spirit and need the power of the Holy Spirit. Jadi kita perlu Roh Tuhan dan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. And if we get the power of the Holy Spirit, we have everything. Jadi dan ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus ini, kita memiliki segalanya. Because we've seen that when Elijah was filled with the Holy Spirit, he was running faster than the horses and the chariots. Karena kita bisa melihat ketika seperti Elia, dia dipenuhi dengan Roh Allah, dia sanggup dan dia bisa mendahului kereta kuda. When the Spirit of God came upon Saul, he started prophesying. Ketika Roh Tuhan turun atas Saul, dia mulai bernubuat. When the Spirit of God came upon Samson, he broke the chains that had captivated him.
Dan ketika Roh Tuhan turun atas Simpson, dia sanggup menghancurkan rantai yang mengikat dia. So the Spirit of God will make us different from any other human. The Jadi Spirit Roh of the Lord Tuhan, will make us different from any other human being. jadi Roh Tuhan akan membuat perbedaan di antara sesama kita. Roh Tuhanlah yang membedakan kita dari yang lain. And Yes. that's all we need. Dan And that's itulah the yang kita power we need today. dan itulah kuasa yang kita perlukan saat ini, saudara. I speak to you, Indonesia, that this is the time for Indonesia to pray. This is the time for every Highland to pray. This is the time for every family to pray, that we get filled with the Holy Spirit. Saya perkatakan kepada Indonesia bahwa ini adalah saatnya, ini adalah waktunya untuk kita berdoa, untuk setiap keluarga berdoa, untuk setiap pulau-pulau berdoa. Because it's Yes. the Holy Spirit that made even Daniel different. It was the Holy Karena- Spirit that made Daniel different. Karena kuasa Roh Kuduslah yang membuat Daniel berbeda. In the book of Yes. Daniel, chapter 6, verse 3, Daniel 6 ayat 3. the Bible says, then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps because an excellent spirit was upon him. Dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. So the Spirit of God made Daniel a distinguished man. He was different from any other person because the Spirit of God was upon him. Oleh karena itu Daniel itu sangat berbeda dengan yang lainnya, membuat dia itu berbeda karena ada roh Tuhan ada pada Daniel. So we all need to be filled with the Holy Spirit so that we look different, so that we act different, so that we walk different, so that we speak different, we eat differently. Maka dari itu kita perlu dipenuhi dengan roh Tuhan supaya kita tampil berbeda, bertindak berbeda, berjalan berbeda, dan juga makan juga berbeda, saudara, dari orang lain, dari yang lainnya. Yes. Yeah, you may say, I'm weak, I cannot get filled with the Holy Spirit. You'll be able to fast 20 days without food. Mungkin saudara lemah saat ini dan saudara tidak bisa berpuasa selama 20 hari tanpa makan. My daughter is 6 years, but last week she fasted for 4 days. Putri saya umurnya baru 6 tahun, saudara, tapi minggu lalu dia memutuskan untuk puasa untuk 4 hari, saudara. How could it be if it wasn't by the Holy Spirit? Because we tried to convince her that you first have breakfast, then you'll be strong enough to fast. And she refused. Jadi saya percaya itu adalah karena jamahan Roh Kudus atas putri saya. Karena setiap kali kalau kami meminta dia untuk berpuasa, dia menolaknya, saudara. After dinner, she would eat again the next day at 6. Jadi makan malam, dia akan makan, kemudian besok pagi jam 6 pagi, dia akan makan lagi. We have young men at my church who are fasting every week for 3 days, dry, no water, no food, every week. Di dalam 3 gereja days. kami, di dalam gereja kami ada seorang pemuda yang setiap minggunya juga berpuasa 3 hari tanpa makan dan minum. In my family, in my own house, the people I stay with, there one girl was fasting 14 days, no food, no nothing. She finished on Sunday. Others were fasting 7 days. And now there are more two fasting. I don't know how long. Jadi ada yang tinggal bersama saya di keluarga, di rumah saya, ada yang
baru menyelesaikan puasa 14 hari tanpa makan dan minum, dan itu baru selesai hari Minggu kemarin. Dan di dalam gereja juga ada beberapa orang yang berpuasa 7 hari tanpa makan dan minum, dan saya tidak tahu mereka akan selesai kapan. This is the time for us all to rededicate our lives to God. Ini adalah waktunya kita untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Because the Lord wants to come down on earth and work miracles and work healings and work very many great works than we have never known before. Karena ini adalah waktunya untuk Tuhan mau turun menyatakan kuasanya di atas muka bumi ini, dan dia ingin menyatakan mujizatnya, hal-hal yang ingin dia kerjakan di atas muka bumi ini melalui kuasanya atas kita. The Bible says, Yeskiel, and brought me in a vision. Yeskiel chapter in chapter 11, verse 24, the vision. 11:24. Yeskiel 11:24. Share it. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. I have good news for you that the Lord wants to work great works in Indonesia. Saya punya kabar baik bagi saudara semua, bahwasannya Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang besar atas Indonesia. If we believe, if we confess, if we accept, we are going to see it. Kalau kita percaya dan mengakuinya, kita akan melihatnya, saudara. The hand of the Lord is going to come upon us. Tangan Tuhan akan turun atas kita semua. And we are going to see the glory of God set us free from the captivity that the devil has planned against us. Kita akan melihat kuasa Tuhan turun atas kita, menghancurkan setiap rantai dan menggagalkan setiap rencana iblis di dalam kehidupan kita. Everyone today who's online with us, I challenge you to now begin calling upon the Holy Spirit to fill you right now. Saya menantang setiap saudara yang terhubung di dalam Zoom malam hari ini, supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. The Holy Spirit is going to bring healing in your life. Roh Kudus akan membawa kesembuhan di dalam kehidupanmu. He's going to bring deliverance in your life. Juga membawa kelepasan di dalam hidupmu. He's going to bring miracles in your life. Dan membawa mujizat di dalam kehidupanmu. He's going to bring power in your life. Dan membawa kuasa di dalam kehidupanmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Let's pray now. Let's take some 5 minutes in prayer. Mari kita berdoa. Kita ambil waktu untuk berdoa selama 5 menit. Praying for the Lord to fill us with the Holy Spirit. Kita minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. I want you to pray that the Lord fills your heart. I want you to have the Holy Spirit within you, the voice that speaks in your heart, the conviction that begins in your heart, the love begins from your heart. Saya sangat sungguh ingin saudara sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan saudara. Ada satu cinta, ada satu kasih yang berkobar kepada Dia, dan ada satu keyakinan yang tetap di dalam Dia. Let's begin now the prayers. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. And thanks. Saya memberikan segala pujian dan hormat syukur bagimu. We thank you for this service and we thank you for this time. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini dan terima kasih untuk waktu ini. We dedicate our lives to you and we pray, King of Glory, stretch your hand upon us and touch us in the name of Jesus. Kami dedikasikan hidup kami minta kuasa tangan-Mu menjamah setiap hidup kami di dalam nama Yesus. Father, I pray, may you hear our prayer.
Bapa, aku berdoa supaya Engkau mendengar setiap doa kami. We call upon your Holy Spirit to fill us. We call upon your power to come upon us. Kami panggil Roh Kudus-Mu untuk turun atas setiap kami. Kami panggil Roh Kudus-Mu untuk datang berdiam di dalam kami. I pray in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Let your glory come over us. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Let your anointing overtake us in the name of Jesus. Biarlah urapan-Mu yang ambil alih dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Father, I call upon your Holy Spirit to fill us. Bapa, aku minta Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kami. I call upon your Holy Spirit to anoint us today. Aku panggil Engkau Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami malam hari ini. I call upon your Holy Spirit to open our eyes in the name of Jesus. Aku panggil Engkau Roh Kudus untuk membuka setiap mata kami di dalam nama Yesus. I declare the miracles of God and the glory of God upon our souls. Aku berdoa supaya mujizat dan kemuliaan Tuhan turun atas setiap jiwa malam hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Father, I pray. Bapa, aku berdoa. Release your glory. Lepaskan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Release your power. Lepaskanlah kuasa-Mu Tuhan. Release your healing. Lepaskanlah kesembuhan-Mu. Release your wonders. Lepaskan tanda-tanda ajaib itu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I right now come against every disease. Aku datang untuk melawan setiap sakit penyakit. I come against every sickness. Aku datang untuk melawan setiap sakit penyakit di dalam hidupmu. Let the power of God I rebuke every sickness. I rebuke every pain. Aku usir setiap rasa sakit penyakit, setiap penyakit apapun itu juga aku tolak. I command every disease to leave us. Aku perintahkan untuk setiap sakit penyakit meninggalkan tubuhmu. I right now speak healing to every sick body. I speak strength to every weak body in the name of Jesus. Aku perkatakan untuk kesembuhan di dalam tubuhmu. Aku perkatakan engkau memperoleh kekuatan yang baru di dalam tubuhmu yang lemah. I command all the feebleness to be healed. Aku perintahkan setiap penyakit itu disembuhkan. I command all the diseases to leave now. Aku perintahkan untuk setiap penyakit itu pergi sekarang juga. I command all the bondages to break in the name of Jesus. Aku perintahkan setiap rantai itu dipatahkan saat ini dalam nama Yesus. I break every attack of the devil in the name of Jesus. Aku hancurkan setiap serangan dari si jahat di dalam nama Yesus. Lord, I declare healing in the name of Jesus. Aku deklarasikan semua ini di dalam nama Yesus. Let there be healing by the power of the Holy Spirit. Biarlah terjadi kesembuhan oleh karena kuasa Roh Kudus. In the name of Jesus, I declare deliverance, I declare transformation, I declare freedom in every body, in every soul, in the name of Jesus. Aku nyatakan ada kelepasan yang terjadi, ada kemerdekaan yang terjadi atas setiap jiwa dan setiap tubuh di dalam nama Yesus. Lord, I glorify your name, I praise your name, I adore your name for your healing, for your deliverance, for your restoration, in the name of Jesus. Tuhan, aku memuliakan namamu, aku meninggikan engkau,
Terima kasih untuk setiap kesembuhan yang terjadi, setiap kelepasan yang Kau berikan, dan setiap terobosan yang Kau berikan kepada setiap kami malam hari ini. Let the freedom of the Lord overtake you. Let the peace of the Lord overtake you. Let the joy of the Lord overtake you. In the name of Jesus. Biarlah kemerdekaan yang daripada Tuhan memberikan kepada saudara damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Lord, I pray your blessing over Ibu Maria. I declare your blessing over Ayin. I declare your blessing over Rehoboth. I declare your blessing over Yosia. I pray your blessing over all the people who have attended the service today. Let your glory come over their lives in Jesus' name. Aku perkatakan berkat Tuhan turun atas Ibu Maria, atas Ibu Ain, atas gereja Rehoboth, atas Bapak Yosia, atas semua orang yang terhubung, yang hadir di dalam Zoom malam hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. I pray for all those who are having financial challenges. Let your hand touch them. Let you solve their challenges in the name of Jesus. Aku berdoa untuk setiap mereka yang mengalami pergumulan keuangan. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang menjamah setiap mereka. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami semua di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord, I Lord, I praise you. Aku memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku menyembah Engkau ya Tuhan. Lord, we adore you. Dan kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Amin. Yes. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Bu. Oh, would you pray for Sebentar. people? Ini Ibu Maria lagi keluar mungkin gangguan signal ya. Langsung kita masuk pengumuman aja. Okay. They want to give I think Bu Maria because of the signal network, so he left the Zoom for a while. So now we share the announcement first. Okay. Thank you, Pastor. Untuk pengumuman, ibadah penyembahan Sabtu tanggal 2 Oktober pukul 8 malam. Dan untuk ibadah Zoom minggu depan, 3 Oktober pukul 12, nantinya akan dilayani oleh Pendeta Maria Sidarta. Dan terakhir, doa malam YHB Rehoboth, Rabu 6 Oktober, kita mulai 19.30 atau setengah 8 yang akan mengisi pembicaranya yaitu Pendeta Muda Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin datang kepadamu Tuhan dengan segenap rindu, dengan segenap hati Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali
Ku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali ku datang Tuhan, seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Shalom. Suara suara oke kah? Oke, Pak. Oke. Bu. Ya, shalom. Ya, kita sampai di akhir acara ini. Waduh, internetnya tadi luar biasa. Saya keluar masuk terus. Kita sampai di akhir ibadah, juga mengucap terima kasih. Thank you to Pastor James Kamiso. The internet is unstable tonight, Pastor. Very sorry. Mari kita sekarang tutup di dalam doa. Kita sama-sama satukan hati. Kita sudah mendengar firman. Kita sudah diberikan penjelasan yang lebih dalam lagi betapa pentingnya kita untuk bersatu dengan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus masuk di dalam diri kami. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terlebih lagi di dalam musim seperti saat ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya Engkau sudah memberikan penjelasan yang lebih lagi tentang betapa pentingnya kita untuk selalu dekat dengan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus selalu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Tuhan yang menuntun
melindungi seluruh keluarganya, dan untuk pelayanannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih juga untuk Ibu Ayin, kami berdoa untuk Ibu Ayin sebagai interpreter pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Ayin beserta keluarga lebih lagi, baik di dalam pelayanan maupun di dalam bisnis, di dalam keselamatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan selalu hidup di dalam keluarga Ibu Ayin. Dan apa yang Ibu Ayin maupun suami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Demikian juga dengan pelayanan. Dan Tuhan berkati anak-anak yang menginjak dewasa. Tuhan, Engkau berkati anak-anak itu lebih lagi di dalam keadaan musim seperti ini, dan dijauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami untuk Ibu Ayin. Malam hari ini kami juga berdoa buat jemaat Gereja Allah Baik yang belum hadir pada malam hari ini. Demikian juga jemaat Zoom yang sering juga hadir dan malam hari ini belum hadir. Tangan Tuhan selalu menuntun mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi dimanapun mereka berada. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Allah kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak mengenal jarak. Tuhan tidak mengenal waktu, dan Tuhan adalah omnipresent. Tuhan adalah maha hadir. Terima kasih. Bu Maria, suaranya hilang. Oke, mohon maaf ini terputus kembali dengan Bu Maria. Kita tunggu sejenak ya. Tolong Bu, mic-nya Bu, belum dibuka. Mic Mama belum dibuka. Sudah ini, sudah. Oke. Tadi keputus ya. Tadi doa. Iya, tadi doa terakhirnya terputus. Juga Ya, ya, ini masih enggak dengar ini. Terputus-putus ini.
Mic-nya belum dibuka, Bu Maria. Ya, sudah. Kameranya ditutup aja nggak apa-apa, biar lebih ringan ya. Kameranya ditutup, Bu. Ini tadi apa? Ya ini sudah jelas. Kamera ditutup ya. Tadi perlu diulang atau gimana? Ya ditutup singkat aja, Ma. Karena sinyal yang kurang bagus, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu dan percaya bahwa hidup kami adalah di bawah tuntunanmu. Malam hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat, yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Terimalah berkat dari Bapa di surga, sukacita dan damai sejahtera yang berkekalan yang kami terima saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang